Kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di Los Angeles, California, pada malam yang dingin itu adalah salah satu bencana terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah daerah tersebut. Api, yang awalnya hanya berupa percikan kecil di salah satu rumah kayu tua, dengan cepat berubah menjadi kobaran besar yang melahap lebih dari 30 rumah hanya dalam hitungan jam. Kepanikan melanda saat penduduk setempat, sebagian besar terdiri dari keluarga imigran Timur Tengah, mencoba menyelamatkan diri dari amukan api yang seakan tidak memberi ampun. Jeritan minta tolong, suara sirin yang memekakan telinga, dan gemuruh bangunan yang runtuh menjadi paduan suara tragis malam itu. Petugas pemadam kebakaran yang bergegas ke lokasi menemui kesulitan luar biasa karena angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Asap tebal memenuhi udara, mempersulit visibilitas dan menyebabkan banyak orang kesulitan bernapas. Dalam kekacauan itu, banyak keluarga yang terpisah, termasuk seorang ibu muda yang panik mencari bayinya yang hilang. Di tengah kepanikan yang terjadi, petugas penyelamat yang terus menggali di antara puing-puing menemukan sesuatu yang luar biasa. Saat api mereda di salah satu sisi lingkungan yang telah menjadi abu, seorang penyelamat mendengar suara tangisan kecil. Tangisan itu nyaris tak terdengar di tengah suara gemuruh reruntuhan, tetapi cukup untuk membuat penyelamat tersebut berhenti sejenak dan mendengarkan dengan saksama. Dengan hati-hati, ia mulai menggali di antara reruntuhan menggunakan tangan kosong, merasa terdorong oleh insting yang kuat bahwa ada nyawa yang harus diselamatkan. Saat ia mengangkat balok kayu yang hangus, ia terkejut melihat seorang bayi mungil terbaring, dengan wajah penuh debu dan mata tertutup. Yang lebih mengejutkan lagi, bayi tersebut memeluk erat sebuah kitab Al-Quran yang tampak nyaris utuh, meskipun api telah melahap segalanya di sekitarnya. Penemuan ini bukan hanya menyentuh hati para penyelamat, tetapi juga menjadi simbol harapan di tengah tragedi yang menghancurkan. Bayi tersebut, yang diperkirakan berusia sekitar 1 tahun, terlihat lemah tetapi tetap bernapas. Tubuh mungilnya terlihat dilindungi oleh reruntuhan yang secara ajaib membentuk perlindungan. Seperti gua, kecil di tengah kobaran api. Saya tidak tahu bagaimana ini mungkin terjadi, ujar penyelamat yang menemukannya dengan nada penuh kekaguman. Reruntuhan ini sepertinya melindungi dia dari api, tetapi lebih ajaib lagi bagaimana kitab suci yang dia pegang tetap utuh. Bayi itu segera dibawa keluar dari lokasi kejadian dengan sangat hati-hati. Saat itu banyak mata menyaksikan momen ajaib tersebut. Para korban lain yang berkumpul di sekitar area evakuasi terdiam sejenak ketika mendengar kabar tentang penemuan bayi yang selamat. Isak tangis haru terdengar dari banyak orang yang menyaksikan, mengingat bahwa tidak banyak barang atau bahkan nyawa yang dapat diselamatkan dari kebakaran besar tersebut. Bagi mereka, bayi tersebut adalah keajaiban, hidup yang memberikan secercah cahaya di tengah kegelapan bencana. Sementara itu, di lokasi evakuasi, seorang ibu muda terus menangis histeris. Ia kehilangan anaknya sejak api mulai menyebar dengan cepat ke seluruh rumah. Anak saya, dia di kamar. Saya tidak bisa menyelamatkannya, teriaknya kepada petugas yang mencoba menenangkannya. Ketika salah satu petugas menyebutkan bahwa mereka telah menemukan seorang bayi dengan ciri-ciri yang cocok, ibu tersebut langsung berlari, hampir kehilangan keseimbangan karena emosinya yang meluap-luap. Saat ia melihat bayi tersebut, ia langsung menangis terseduh-seduh, memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga. "Ini anak saya! Ini anak saya!" serunya sambil mencium dahi anaknya yang penuh debu. Ibu tersebut juga menyadari Al-Quran yang ada di pelukan anaknya. Ia mengenali kitab itu sebagai milik keluarganya, sesuatu yang selalu ia simpan di rumah sebagai simbol perlindungan dan keberkahan. Dalam tangis harunya, ia berkata, "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tuhan telah melindunginya. Ini adalah mukjizat." Berita tentang bayi yang selamat dengan memeluk Al-Quran segera menyebar, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga ke seluruh dunia melalui media sosial dan liputan berita. Para jurnalis yang meliput kebakaran tersebut langsung mengarahkan perhatian mereka ke bayi dan keluarga kecil ini. "Ini bukan sekadar kisah penyelamatan. Ini adalah kisah tentang keajaiban," ujar salah satu reporter dalam laporannya. Banyak yang mulai mengaitkan kejadian ini dengan kekuatan iman dan perlindungan Tuhan. "Bagaimana mungkin bayi ini selamat sementara banyak orang dewasa tidak?" tanya seorang saksi mata yang menyaksikan evakuasi. Para ulama dan tokoh agama lokal turut memberikan pandangan mereka, menyebut kejadian ini sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan di tengah ujian. Komunitas Muslim di Los Angeles, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, mulai menggalang bantuan untuk keluarga korban kebakaran, termasuk keluarga bayi tersebut. Al-Quran yang selamat dari kobaran api kini menjadi simbol harapan dan kekuatan spiritual bagi banyak orang, mengingatkan mereka bahwa selalu ada harapan.
bahkan di tengah kehancuran terbesar sekalipun. Di tengah kekacauan akibat kebakaran besar tersebut, misteri mulai terkuak mengenai bagaimana bayi itu bisa selamat. Sang ibu, yang terlihat pucat dengan wajah penuh bekas air mata, menceritakan kisah yang memilukan. Ia menjelaskan bahwa ketika kebakaran mulai menyebar dengan cepat, ia sedang menidurkan bayinya di kamar. Api menyala begitu cepat. Saya hanya punya waktu untuk berlari keluar sambil memanggil suami saya, katanya dengan suara serak akibat menangis terus-menerus. Dalam upaya panik untuk menyelamatkan barang-barang berharga, ia terpisah dari anaknya yang saat itu sedang tertidur di tempat tidur. Saya berusaha kembali, tetapi api sudah terlalu besar. Saya hanya bisa memohon pada Tuhan agar anak saya selamat, ujarnya dengan suara gemetar. Sambil menahan tangis, ia mengingat saat terakhir ia melihat bayinya yang tertidur dengan damai sambil memeluk Al-Quran kecil yang biasanya ia letakkan di samping bantal. Sebagai doa perlindungan, saya tidak pernah berpikir itu akan menyelamatkannya. Tambahnya, rasa bersalah yang mendalam masih menyelimuti dirinya, meskipun kenyataan bahwa anaknya selamat telah membawa kebahagiaan besar di tengah tragedi. Proses penyelamatan bayi tersebut tidak lepas dari tantangan yang sangat berat. Petugas penyelamat yang bekerja tanpa lelah menghadapi kondisi yang hampir mustahil. Bangunan yang telah runtuh menyulitkan mereka untuk menjangkau setiap sudut. Sementara panas dari api yang belum sepenuhnya padam menambah risiko besar. Selesai tim penyelamat yang pertama kali menemukan bayi itu, menceritakan detik-detik emosional saat ia menggali reruntuhan dengan tangan gemetar. Saya hampir menyerah, tetapi suara tangis itu memanggil saya. Itu seperti suara yang memohon untuk ditemukan, ujarnya sambil menghapus keringat yang bercampur debu di wajahnya. Dalam gelap, ia hanya mengandalkan insting dan sentuhan untuk mencari sumber suara. Ketika akhirnya ia melihat bayi kecil itu terbaring dengan tubuh tertutup debu, ia mengaku terkejut sekaligus terharu. Dia memeluk sesuatu. Dan ketika saya melihat itu adalah Al-Quran, saya tidak bisa berkata-kata. Rasanya seperti keajaiban nyata, katanya dengan nada penuh emosi. Semua orang yang hadir di lokasi penyelamatan itu menyaksikan momen tersebut dengan takjub, beberapa bahkan menangis karena merasa ada kekuatan ilahi yang melindungi bayi itu. Penemuan bayi dengan Al-Quran di pelukannya segera menjadi pembicaraan di kalangan korban kebakaran dan komunitas lokal. Banyak orang mulai bertanya-tanya bagaimana kitab suci tersebut bisa tetap utuh. Mengingat api telah melahap hampir semua benda di rumah tersebut. Ini bukan sekadar kebetulan, kata salah satu tetangga keluarga bayi tersebut. Saya melihat rumah mereka terbakar habis. Tidak mungkin ada sesuatu yang tersisa. Tapi Al-Quran itu masih ada, dan anak itu masih hidup. Ini adalah mukjizat. Sementara itu, keluarga bayi tersebut, meskipun masih dalam kondisi syok, merasa bahwa peristiwa ini adalah bentuk perlindungan langsung dari Tuhan. Sang ayah, yang baru saja kembali dari bekerja ketika kebakaran terjadi, mengaku tidak bisa berkata-kata ketika mendengar bahwa anaknya selamat. Saya kehilangan segalanya dalam kebakaran ini, tetapi Tuhan mengembalikan sesuatu yang lebih berharga. Anak saya adalah bukti bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, katanya sambil menggenggam tangan istrinya yang masih menangis. Di lingkungan yang telah kehilangan begitu banyak, keajaiban ini memberikan harapan baru bagi semua orang. Meskipun bayi itu selamat, proses pemulihan emosional bagi keluarga tersebut tidaklah mudah. Sang ibu terus memeluk bayinya, seolah tidak ingin kehilangan lagi setelah kejadian mengerikan itu. Di rumah sakit tempat bayi itu dirawat sementara, dokter memastikan bahwa ia hanya mengalami luka ringan dan dehidrasi. Anak ini luar biasa. Dia memiliki kekuatan yang jarang dimiliki bayi seusianya, ujar salah satu dokter. Keluarga yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan, kini harus memulai kembali dari awal. Namun mereka merasa diberkati karena diberi kesempatan kedua. Kami tidak punya apa-apa lagi selain anak kami dan kitab ini, ujar sang ibu sambil menunjukkan Al-Quran, yang kini menjadi simbol harapan mereka. Banyak tetangga yang mulai berdatangan untuk memberikan dukungan moral maupun material. Kami akan membantu mereka, tidak hanya karena tragedi ini, tetapi juga karena kami percaya anak ini membawa pesan penting bagi kita semua, kata seorang tetangga. Komunitas muslim setempat juga mulai menggalang dana untuk membantu keluarga tersebut membangun kembali kehidupan mereka. Kisah ini akhirnya menarik perhatian media internasional. Dalam waktu singkat, berita tentang bayi yang selamat dengan memeluk Al-Quran menyebar di berbagai platform, dari televisi hingga media sosial. Tagar Miracle Baby Los Angeles menjadi viral dengan jutaan orang dari berbagai belahan dunia mengirimkan doa dan dukungan untuk keluarga tersebut. Ini adalah kisah yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengingatkan kita bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar kendali kita, ujar seorang presenter berita saat melaporkan kejadian tersebut. Beberapa tokoh agama memberikan komentar mereka, menyebut peristiwa ini
Sebagai salah satu contoh kebesaran, Tuhan yang hadir di tengah bencana. Tuhan selalu memberikan tanda-tanda kepada kita, dan kisah ini adalah salah satunya, kata seorang imam masjid lokal dalam salah satu wawancara. Di sisi lain, banyak organisasi kemanusiaan mulai menjangkau keluarga bayi tersebut, menawarkan bantuan untuk memulihkan kehidupan mereka. Sementara itu, Al-Quran yang ditemukan bersama bayi itu menjadi pusat perhatian, dengan banyak orang ingin melihatnya sebagai simbol keajaiban dan harapan. Saat bayi tersebut dibawa ke rumah sakit, suasana penuh emosi menyelimuti para penyelamat dan keluarga yang mengiringinya. Dokter yang menyambut di ruang gawat darurat dengan cepat memeriksa kondisi bayi. Kondisinya stabil, ujar salah seorang dokter dengan nada meyakinkan. Meskipun ia tak dapat menyembunyikan rasa kagum. Bayi itu memiliki beberapa luka bakar ringan di tangan dan kakinya, serta dehidrasi yang cukup parah akibat terjebak di tengah kebakaran. Proses pembersihan luka dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat tubuh bayi yang masih rapuh. Tim medis juga memeriksa secara detail tanda-tanda lain, khawatir asap yang terhirup dapat menyebabkan komplikasi pada sistem pernapasan. Ketika dokter memastikan bahwa bayi tersebut akan pulih sepenuhnya, sang ibu, yang terus berdiri di sudut ruangan dengan mata penuh kecemasan, akhirnya menangis lega. "Terima kasih Tuhan," ucapnya pelan sambil menggenggam tangan suaminya. Saat itu ruangan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Salah satu perawat yang membantu proses pemeriksaan bahkan berkata, "Saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini, tapi ini pertama kalinya saya melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Anak ini benar-benar diberkati." Sementara kondisi bayi mulai membaik, perhatian masyarakat mulai tertuju pada Al-Quran yang ditemukan dalam pelukannya. Kitab suci itu kini menjadi simbol dari harapan dan perlindungan ilahi. Kitab tersebut, meskipun sedikit hangus di bagian tepinya, tetap utuh dan bisa dibaca dengan jelas. Banyak orang yang menyebutnya sebagai bukti keajaiban, sebuah pesan dari Tuhan di tengah bencana. Salah satu ulama setempat, Syekh Abdul Rahman, yang diminta untuk memeriksa kitab tersebut, mengungkapkan kekagumannya. Ini adalah tanda kekuatan iman. Kitab ini tetap utuh sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu bersama kita, bahkan di saat-saat tergelap, ujarnya kepada wartawan. Cerita tentang Al-Quran ini tidak hanya menarik perhatian komunitas Muslim, tetapi juga masyarakat luas yang merasa kagum akan simbolisme yang dihadirkan. Seorang tetangga yang kehilangan seluruh rumahnya dalam kebakaran tersebut berkata, "Kami kehilangan segalanya. Damikca ini membuatkan saya percaya bahwa masih ada harapan. Jika bayi itu bisa selamat, maka kami juga bisa bangkit kembali." Bagi keluarga bayi, Al-Quran tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Sang ibu menceritakan bahwa kitab itu adalah hadiah dari almarhum ayahnya yang selalu mengajarkan pentingnya menjaga iman di tengah cobaan hidup. "Saya biasa meletakkannya di tempat tidur sebagai pelindung. Saya tidak pernah menyangka itu akan benar-benar menjadi pelindung nyata bagi anak saya," katanya sambil memandang kitab tersebut dengan air mata di matanya. Ia juga menceritakan kebiasaan keluarganya untuk membaca Al-Quran bersama setiap malam sebelum tidur. "Mungkin itulah yang membuat anak saya memeluk kitab ini. Dia tahu itu adalah sesuatu yang penting," tambahnya. Kisah bayi ini juga menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membantu korban kebakaran lainnya. Komunitas Muslim di Los Angeles segera bergerak menggalang dana, bukan hanya untuk keluarga bayi tersebut, tetapi juga bagi keluarga lain yang kehilangan tempat tinggal. "Kami ingin memastikan bahwa semua orang yang terdampak bencana ini mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan," ujar salah seorang tokoh masyarakat yang memimpin penggalangan dana. Dalam waktu singkat, berbagai bantuan mulai mengalir, dari makanan, pakaian, hingga dana untuk membangun kembali rumah yang hancur. Tidak hanya komunitas Muslim, tetapi juga berbagai kelompok dari latar belakang berbeda turut memberikan dukungan. Bahkan seorang dermawan anonim dari luar negeri menawarkan untuk menanggung biaya pendidikan bayi tersebut hingga perguruan tinggi. "Dia adalah simbol harapan bagi kita semua," kata dermawan tersebut melalui perwakilannya. Solidaritas yang muncul dari kisah ini menjadi bukti bahwa tragedi dapat menyatukan manusia dalam semangat kemanusiaan. Sementara itu, media sosial dipenuhi dengan pesan dukungan dan doa untuk bayi tersebut. Tagar seperti The Miracle Baby dan Los Angeles Fire menjadi trending di berbagai platform, dengan jutaan orang dari seluruh dunia membagikan cerita ini. "Ini adalah salah satu kisah paling menyentuh yang pernah saya dengar," tulis seorang pengguna Twitter, disertai foto bayi tersebut yang tengah tidur di ranjang rumah sakit dengan Al-Quran di sampingnya. Banyak tokoh publik, termasuk selebriti dan politisi, juga turut mengomentari peristiwa ini. Salah satu selebriti terkenal bahkan mengunggah video emosional, mengatakan bahwa ia merasa terdorong untuk membantu para korban kebakaran setelah mendengar kisah bayi tersebut.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa di tengah kehancuran, selalu ada harapan, katanya. Organisasi kemanusiaan besar juga mulai merespons dengan menawarkan bantuan langsung kepada para korban. Kisah bayi ini, yang bermula dari tragedi, kini menjadi inspirasi global yang membawa pesan tentang kekuatan iman, harapan, dan cinta di tengah cobaan. Kejadian ini membawa keluarga bayi tersebut ke dalam sorotan dunia, dan perhatian tidak hanya datang dari komunitas lokal, tetapi juga dari berbagai negara. Keluarga kecil itu mulai menerima panggilan telepon dan kunjungan dari para jurnalis, tokoh agama, dan organisasi kemanusiaan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang keajaiban yang mereka alami. Sang ibu, meskipun masih tampak lelah secara emosional, dengan penuh kesabaran menceritakan kembali momen-momen ketika ia menyadari anaknya hilang di tengah kebakaran. Saya berpikir tidak akan pernah melihatnya lagi. Saat itu, saya bisa berdoa, ujarnya kepada salah satu wartawan sambil menahan air mata. Ihadugu menembagan po aimenin. Selalu percaya pada kekuatan, doa dan perlindungan Tuhan, meskipun tidak pernah membayangkan dampaknya akan sedramatis ini. Namun, tidak semua respons terhadap kejadian ini sepenuhnya positif. Beberapa skeptis mempertanyakan, apakah peristiwa ini benar-benar mukjizat atau hanya kebetulan belaka? Di media sosial, muncul perdebatan antara mereka yang melihatnya sebagai tanda kebesaran Tuhan dan mereka yang berpendapat bahwa bayi tersebut hanya beruntung berada di posisi yang aman saat kebakaran. Kita tidak perlu membesar-besarkan cerita ini, tulis seorang pengguna media sosial. Mungkin reruntuhan itu kebetulan melindungi bayi, dan Alkitab itu tetap utuh karena bahan pembuatannya. Namun bagi keluarga bayi dan komunitas yang mendukung mereka, tidak ada keraguan bahwa ini adalah mukjizat. Orang bisa berkata apa saja, tetapi kami tahu apa yang kami rasakan, ujar sang ibu saat ditanya tentang komentar negatif tersebut. Tuhan telah menunjukkan kebesarannya. Derkham tuak membutuhkan persetujuan siapapun untuk percaya. Perdebatan ini justru semakin memperluas jangkauan cerita tersebut dengan lebih banyak orang yang terlibat dalam diskusi tentang iman, sains, dan makna keajaiban. Kini keluarga bayi tersebut berusaha untuk memulai kembali hidup mereka, meskipun bayangan kebakaran masih menghantui. Mereka tinggal sementara di sebuah apartemen kecil yang disediakan oleh pemerintah sambil menunggu proses rekonstruksi rumah mereka. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, tetapi kami bersyukur bisa memiliki kesempatan kedua, ujar sang ayah sambil menggendong bayinya. Sang ibu yang selalu membawa Al-Quran tersebut kemanapun mereka pergi, merasa bahwa kitab itu kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup mereka. Setiap kali saya melihat kitab ini, saya merasa lebih kuat, katanya. Keluarga ini juga berkomitmen untuk membantu korban kebakaran lainnya, dengan cara apapun yang mereka bisa. Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya, dan jika kami bisa meringankan beban orang lain, itu adalah hal yang ingin kami lakukan, tambahnya. Dalam waktu dekat, mereka berencana untuk menghadiri berbagai acara amal dan berbicara tentang pengalaman mereka sebagai cara untuk menginspirasi orang lain. Kisah bayi ini, meskipun berasal dari tragedi, kini menjadi simbol kekuatan, iman, dan harapan yang terus tumbuh di hati banyak orang. Bayi tersebut kini menjadi simbol keberanian dan keajaiban yang diakui, tidak hanya oleh komunitas lokal, tetapi juga oleh masyarakat global. Sebuah dokumenter pendek mulai diproduksi oleh salah satu jaringan televisi internasional untuk menceritakan kisah luar biasa ini. Film dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana tragedi yang melanda komunitas kecil di Los Angeles berubah menjadi cerita inspiratif yang menyentuh hati jutaan orang. Dalam salah satu wawancara, seorang penyelamat menggambarkan detik-detik saat ia menemukan bayi itu